Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis ta'lim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala al-faqih Abu Samarqandi radhiyallahu anhu, hadatsana al-faqih Abu Ja'far hadatsana Abu Qasim Ahmad bin Hanbal hadatsana Nasir bin Yahya hadatsana Abu Muti an Muhammad bin Salamah an Hamid an Abdullah bin Ubaid bin Amir qala Adam salatullahi wassalamu alaihi, ya Rabbi innaka salatta ala iblis wala astati'u an amtani'a minhu illa bika. Diceritakan daripada Abu Samarqandi bahwasanya suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah keadaannya. Apa munajat Nabi Adam? Ya Allah, sesungguhnya kau telah memenangkan iblis atas diriku, dan kami tidak mampu untuk mencegah daripada godaan iblis kecuali dengan pertolonganmu. Ini merupakan munajat keluar Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah godaan daripada yang namanya iblis. Karena iblis itu, Pak, itu awalnya adalah raja jin yang dimana sangat ahli ibadah dan sudah kenal banget kepada Allah. Bukan malaikat, tapi ketaatannya, ibadahnya kepada Allah ini sudah setingkat malaikat, dimana nama aslinya adalah Azazil. Lah kenapa yang akhirnya bisa berubah menjadi iblis? Yang jelas karena telah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa sujud kepada Nabi Adam. Makanya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, semua makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua makhluk sujud illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Dia menentang Allah dengan sombongnya. Saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya apa? Jawabannya bahwasanya kau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dan iblis merasa malu karena lebih tua, kenapa harus sujud kepada yang muda?
Padahal sujudnya pada saat itu bukan sujud menyembah Nabi Adam alaihissalam, tapi sujudnya adalah tahiyatan, merupakan sujud penghormatan. Jadi sujudnya bukan menyembah tapi penghormatan. Tapi iblis gengsi, merasa malu, yang akhirnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis itu menolak perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena yang dilihat adalah perintahnya, bukan siapa yang memerintah. Jadi yang dilihat bukan perintahnya, tapi siapa yang memerintah. Tapi kok seandainya iblis ini melihat yang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, rela sujud kepada Nabi Adam, maka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena kesombongan daripada iblis ini, yang akhirnya rela dikeluarkan dari surga, rela dikutuk, yang suatu saat iblis ini akan menjadi penghuni daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat iblis ini dikutuk oleh Allah, dia ada dua permintaan. Apa permintaan yang pertama? Agar supaya dipanjangkan umurnya, dan itu dikabulkan oleh Allah. Maka iblis ini kagak mati-mati, Pak. Lahir melulu tapi kagak mati-mati. Ini iblis nih. Jadi panjang sampai hari kiamat. Dan yang kedua apa? Yang kedua, agar supaya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam dengan tujuan menjadi teman sebanyak-banyaknya di neraka kelak. Dan itu pun juga diizinkan oleh Allah. Makanya yang tidak bisa digoda oleh iblis ini kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Ahli ibadah makanannya itu digoda oleh iblis. Semuanya nggak akan lepas daripada godaan iblis, karena memang sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya besok kalau sudah masuk neraka bareng-bareng, orang-orang yang ikut iblis itu protes. Iblis, ini kan gara-gara kamu ini saya masuk neraka. Apa jawaban iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan menyalahkan saya, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa dulu kamu ikut saya? Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu benar. Tapi kenapa kamu nggak mau ikut janji Allah, tapi kamu ikut bisikan saya? Kata iblis. Lah, sekarang saya tidak bisa nolong kamu, kamu pun nggak bisa nolong saya. Udah deh, sama-sama sekarang kita nikmatin neraka ini aja. Jadi iblis ngeles. Lah, memang kalau kita lihat secara nyata, ini kerja iblis ini udah berhasil luar biasa, Pak. Ya, memang iblis ini kan udah kagak mikirin apa-apa tuh, ya. Udah nggak mikirin kantor, nggak mikirin rumah, nggak mikirin macam-macam. Yang dipikirkan cuma satu, apa? Bagaimana orang masuk neraka sebanyak-banyaknya. Jadi yang dipikirkan iblis, bagaimana orang masuk neraka sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam tipuannya. Sehingga kalau kita lihat kerjanya sangat luar biasa berhasilannya. Coba bayangkan kalau kita lihat, Pak, dalam satu kampung yang sholat sama enggak banyakan mana, gitu aja dah. Lah, dari yang sholatnya berjamaah ke masjid lebih banyak mana dengan yang enggak? Dari yang berjamaah, yang sehari semalam 5 waktu menjaga berjamaah lebih banyak mana daripada enggak? Dari yang sudah berjamaah 5 waktu, yang istiqomah lebih banyak mana? Dan dari yang istiqomah ini, yang memikirkan orang lain untuk amal agama, memikirkan orang lain untuk sholat, memikirkan orang lain berjamaah, kira-kira ini lebih banyak mana? Dari situ sudah bisa kita ketahuin termasuk keberhasilan daripada kerja iblis laknatullah alaih. Makanya
Ini Nabi Adam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam berpikirlah, kalau saya saja yang sudah di surga ini tergelincir gara-gara iblis, bagaimana nanti anak cucu saya, gitu lah. Kalau bahasa kasarnya gitu. Nabi Adam aja tergoda, bagaimana anak cucunya? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? La yuladu laka waladun illa wakaltu alaihi yahfadhuhu min makar iblis alaihi la'nah wa min qara'ahu su'. Jawab Allah kepada Nabi Adam bahwasanya setiap anak yang lahir daripada keturunanmu nanti saya berikan penjaga daripada makarnya iblis, dan termasuk daripada makar atau godaan-godaan daripada jin yang jahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi